Ya, pertemuan kedua saat ini kita akan membahas mengenai perangkat keras komputer. Oke, saat ini kita akan membahas mengenai alat input. Sebelum kita membahas itu, perlu diketahui dulu. Jadi, alat input itu ada yang bertindak sebagai alat input, dan juga ada yang bertindak sebagai alat input dan juga alat output. Gitu ya. Jadi, contohnya itu misalnya ATM, misalnya point of sale. Itu bicara tentang perangkat keras input yang mampu menerjemahkan data ke dalam bentuk yang bisa diproses sebuah komputer. Tapi di lain sisi, dia juga mampu menerjemahkan informasi yang diproses oleh komputer ke dalam bentuk yang mampu dipahami manusia. Sederhananya misalnya kita ambil contoh ATM tadi. ATM itu ketika kita menginputkan misalnya PIN dan memasukkan pilihan-pilihan kita, itu sebenarnya sedang melakukan proses input. Nah, ketika kita misalnya klik enter gitu ya, mesin memproses, maka outputnya adalah tampilan yang ada di layar sebuah ATM. Nah, itu contoh dari alat input sekaligus menjadi alat output. Oke, untuk perangkat keras input dibagi menjadi 6 gitu ya, 6 bagian gitu ya. Khusus untuk bagian pengetikan, mengelola gambar, menginput suara, video, gerakan, dan lain-lain. Jadi ini adalah contoh-contohnya. Oke, nah jauh sebelum itu, kategori perangkat keras input berdasarkan ke 6 bagian yang tadi, itu dikategorikan menjadi keyboard, alat penunjuk, dan alat entry data sumber. Kalau untuk keyboard, ya papan keyboard komputer, gitu ya. Dan kemudian juga untuk alat penunjuk, ya, itu menunjuk kursor, ada mouse, trackball, point stick, touchpad, touchscreen, termasuk yang sistem komputer berbasis pen, like pen atau digitizer. Kemudian ada alat entry data sumber, ada alat untuk memindai gambar, barcode, QR code, pengenal tanda dan karakter, termasuk mesin fax, alat input audio, CAMD, sistem pengenal suara, sensor, identifikasi frekuensi radio, serta biometri. Oke, untuk keyboard, jadi sederhananya ketika kita mengetikkan sebuah kata di papan keyboard, itu terdapat rangkaian pulse listrik ya. Dari rangkaian pulse listrik tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam kode biner. Nah, ketika sudah menjadi sebuah baris-baris kode biner, itu yang disampaikan ke Central Processing Unit untuk dicocokkan pola karakter pada ROM. Nah, setelah cocok, setelah sesuai, maka itu yang akan ditampilkan pada monitor outputnya. Ya. Kemudian untuk keyboard sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, ada tipe ya. Ada yang berkabel, ada yang nirkabel, pakai infrared atau juga wireless, frekuensi radio, ada juga yang virtual. Oke. Keyboard dan terminal khusus itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada dalam terminal. Ini biasanya di zaman dulu kita masih yang masih berpergian menggunakan pesawat itu staf administrasinya menggunakan ini ya. Jadi dia menggunakan dalam terminal. Jadi dia sebagai alat input dan juga alat output meski tidak ada proses data di situ. Jadi hanya menampilkan output dari apa yang diinputkan. Kemudian ada intelligent terminal, tadi contohnya ATM, point of sale. Kemudian ada internet terminal tadi ya sebelumnya. Oke. Selanjutnya mengenai alat kursor penunjuk, ini bicara tentang bagaimana user dimudahkan dalam memilih opsi-opsi yang ada pada sebuah tampilan di layar komputer. Contohnya itu ada mouse, ada touchscreen, ada stylus. Nah, mouse zaman dulu itu masih menggunakan trackball gitu. Jadi mekanisme dari bola tersebut yang mengatur posisi dari kursor di layar. Berkembang sampai akhirnya menggunakan LED dan juga ada sensornya dari cahaya LED itu yang menjadi teknologi yang saat ini terbaru, dan berkembang sampai ke sebenarnya penggunaan pena digital, stylus. Itu modifikasi dari perkembangan mouse. Oke, nah ini smartphone, TV sekarang, monitor sekarang itu sudah menggunakan layar sentuh. Jadi layar sentuh itu sebagai alat input ya. Posisinya sama seperti
mouse. Dia sebagai penunjuk opsi pada sebuah layar, pada sebuah tampilan tertentu. Jadi kita bisa lebih mudah dalam memilih apa yang kita inginkan. Oke, ini tadi yang stylus, pengembangan dari mouse baru untuk pena. Enaknya ini ya. Jadi kalau ini bisa sebagai penunjuk, bisa juga sebagai editing text. Sebenarnya sebagai keyboard, tapi kalau keyboard itu text gitu ya, yang penggunaan stylus ini tuh lebih ke arah image, ke gambar. Oke, kemudian ada alat entry data sumber, alat scan dan baca gitu ya, alat baca barcode dan QR code sebenarnya, dan juga alat pengenal karakter serta mesin fax. Jadi scanner ini mengenali gambar-gambar yang diinputkan dan disimpan dalam berbagai bentuk tergantung extensionnya. Kemudian alat baca barcode, dia membaca baris-baris vertikal barcode dan juga termasuk alat baca QR code ya. Kemudian tanda pengenal ini biasanya dikenal dengan MICR. Jadi sistem pengenal karakter menggunakan tinta magnetik. Nah biasanya itu ada pada perusahaan atau institusi tertentu yang karyawan itu biasanya diberikan kartu tersebut gitu ya. Kartu tersebut sebagai pengenal bahwa dia bekerja di situ. Oke, sedang mesin fax adalah mesin yang dapat memindai gambar dan mengirimkannya kepada user lain melalui sinyal elektronik pada kabel telepon gitu ya. Oke, kemudian alat input audio. Ini contohnya adalah mikrofon. Jadi mikrofon mampu merekam suara analog. Kemudian nanti diakhiri dengan terjemahan pada versi digitalnya. Nah, mikrofon ini juga biasanya dipakai beriringan dengan penggunaan webcam. Jadi ketika Anda presentasi biasanya ada audio dan ada videonya juga. Khususnya untuk webcam itu image atau gambar yang direkam. Oke, selain webcam juga kita mengenal kamera digital. Dia berfungsi sebagai alat input gambar juga, video. Kemudian juga ada sistem pengenal suara, nih bicara tentang speech recognition system. Bagaimana mikrofon dapat menangkap input suara dan kemudian mengubahnya menjadi sinyal digital, dan kemudian di sini adanya perbandingan pola-pola pulse listrik yang dihasilkan oleh suara user dan kemudian nanti disimpan di komputer. Nah, pada akhirnya ketika kita mengakses misalnya ulang sebuah sistem, data yang tersimpan di komputer ini kemudian dikomparasi apakah sesuai atau tidak. Biasanya kalau sesuai kan berarti aksesnya dapat dilakukan, tapi kalau tidak maka akan diblok. Kemudian alat input lainnya adalah sensor. Jadi ini mendeteksi berbagai macam atribut-atribut lainnya seperti kecepatan, gerakan, suhu, tekanan, angin, arus listrik, cahaya, asap, gas, dan lain sebagainya. Jadi sensor itu menjadi sebuah alat input dan kemudian ketika kita memberikan proses di situ, maka hasil proses tersebut dapat diterjemahkan ke dalam informasi yang bisa dipahami oleh manusia. Contohnya bisa berupa grafik, bisa berupa teks, ataupun angka misalnya. Oke, kemudian berikutnya adalah RFID. Jadi RFID itu isinya adalah sebuah microchip yang mengandung kode-kode yang unik. Nah, ini contoh pengimplementasiannya ada pada tempat parkir. Biasanya sebelum masuk parkir itu ada sebuah mesin pembaca RFID. Jadi ketika kita scan di situ, maka pintu otomatis akan buka. Ketika misalnya gagal, berarti sebenarnya ada yang salah di situ dan itu yang harus diperbaiki. Jadi kode uniknya itu tidak dikenali, ya. Oke, kemudian alat input biologi. Ini bicara tentang bagaimana karakteristik tubuh seorang pengguna itu direkam, gitu ya. Dan kemudian itu yang akan dikenali oleh sebuah perangkat tertentu nantinya. Tapi diawali dengan menginputkan karakter dari fisik user, fisik tubuhnya ya.
Contohnya itu sidik jari, tangan, mata, wajah, suara, termasuk bentuk tubuh, gitu ya. Oke, berikutnya adalah alat proses, di mana alat proses pada dasarnya memproses apa saja yang diinputkan oleh alat-alat input. Nah, sebelum sampai ke sini, saya ingin mengenalkan mengenai Lamor, di mana hukum Moore itu mengatakan bahwa ke depan perkembangan perangkat prosesor itu semakin kecil, gitu ya, dan juga semakin cepat. Tapi nggak tahu ya, semakin terjangkau atau tidaknya itu relatif. Jadi pada sebuah prosesor, prosesor itu tidak mengenali input teks ketika Anda ketikkan di papan keyboard, menunjuk di posisi layar sentuh Anda, ataupun misalnya menggunakan sensor kecepatan, nanti yang diproses adalah kecepatan. Tidak. Tapi itu berupa angka-angka yang diproses. Semuanya tadi itu diterjemahkan ke dalam angka-angka yang dikenal dengan nama bilangan biner. Nah, sekumpulan bilangan biner tersebut, itu ketika kita melihat runutannya, itu bisa menjadi sebuah karakter tertentu. Apakah itu simbol, ataupun angka, ataupun huruf. Ini contohnya. Ini bilangan biner yang disusun dari 01000111 itu menyatakan huruf G. Jadi kalau kita mengetikkan kata contohnya GROW, grow, Anda bayangkan berarti prosesornya itu mengenali angka 8 bit ini. 8 bit kali 4 gitu ya. Jadi ada 32 bit. Bayangkan kalau misalnya Anda mengetikkan huruf di Microsoft Word gitu ya, yang sudah ribuan. Nah, prosesor mengenali hanya angka-angka ini. Oke, ini beberapa contoh gitu ya, yang menyatakan mengenai bilangan biner, gitu, karakter bilangan biner pada EBCDIC dan ASCII 8. Ini baru huruf dan angka, belum lagi simbol. Oke, pada struktur dari sebuah perangkat komputer secara utuh, itu adanya alat input dan ada juga alat output, dan di tengah antara keduanya itu terdapat alat proses, di mana semuanya itu dihubungkan melalui adanya bus. Perangkat komputer yang dibutuhkan pertama kali dalam alat pemroses yaitu motherboard. Jadi, kenapa dibilang motherboard? Karena semua komponen perangkat untuk memproses, gitu ya, dan juga komponen-komponen lainnya, hub dari alat input dan output, itu ada pada sebuah mainboard. Jadi, mainboard ini sudah terpasang permanen dan memiliki berbagai macam tipe slot atau soket ya, untuk memasang komponen-komponen dari alat input, alat proses, dan juga alat output. Ini adalah gambar dari port dan kabel pada sebuah perangkat komputer PC. Oke. Nah, pada bagian ekspansi, di mana semua perangkat input, output, dan proses itu dihubungkan dengan adanya bus. Jadi, bus di sini ini membicarakan tentang adanya koneksi yang berkecepatan tinggi dan dipakai secara luas untuk menghubungkan semua komponen perangkat input, proses, dan output tersebut. Oke, jadi kalau bicara tentang definisi bus itu biasa disebut dengan jalur gitu ya, sebuah pathway yang merupakan sebuah sirkuit menghubungkan jalur-jalur transportasi informasi antar alat-alat input, output, dan prosesnya. Bus yang menghubungkan antara CPU dengan main memory disebut dengan internal bus. Sedangkan yang menghubungkan CPU dengan alat-alat input atau output disebut dengan external bus.
Bus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu data bus yang digunakan untuk jalur transportasi data dan instruksi, address bus untuk jalur transportasi untuk alamat di main memory untuk data atau instruksi, dan kemudian control bus yang digunakan untuk mengirimkan sinyal sebagai pemberitahuan akan dikirimkan suatu informasi atau telah diterimanya informasi yang dikirimkan dari satu alat ke alat yang lainnya. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi, ketiga-tiganya semua saling terhubung, cuman bicara tentang data dan instruksinya yang berbeda. Ini adalah gambar dari sebuah prosesor. Isinya adalah transistor yang ukurannya kecil, dan ini disusun sedemikian rupa, dan ini yang akan membantu dalam memproses sebuah input data. Oke, prosesor untuk saat ini dipegang oleh 2 brand ternama, contohnya AMD dan juga Intel. Oke, ini untuk prosesor sendiri itu dibagi menjadi 2 arsitektur. Jadi bicara tentang arsitektur itu bicara tentang bagaimana sebuah arsitektur dapat meng-capture instruksi dan melakukan prosesnya sampai dikeluarkan hasilnya, gitu ya. Ada arsitektur CISC, Complex Instruction Set Computer, dan RISC, Reduced Instruction Set Computer. Kalau CISC menyediakan jumlah instruksi yang banyak, gitu ya, menjadi kompleks dan menurunkan kinerja sistem, RISC itu sebaliknya, menyediakan sedikit instruksi tapi menawarkan kecepatan atau kinerja yang tinggi. Nah, pada sebuah CPU itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu control unit, arithmetic and logic unit, serta register. Ini adalah gambar dari 3 bagian utama CPU. Ketika data diinputkan dari alat input, kemudian instruksinya itu diterjemahkan dalam kode-kode biner, dan di sini melalui bus itu masuk ke ALU menjalankan operasi aritmatik dan logik, gitu ya. Dan kemudian unit control itu mengarahkan sinyal elektronik antar memori dan ALU, dan juga kedua dari ALU dan unit control itu menyimpannya pada register, di mana register merupakan area penyimpanan berkecepatan tinggi untuk mempercepat pemrosesan dari ALU dan unit control. Dan kemudian pada akhirnya nanti penggunaan RAM dan ROM yang merupakan memori dari sebuah komputer itu dibutuhkan dalam mengakses atau mendistribusikan data dan informasinya nanti. Pada ALU berfungsi untuk menjalankan operasi aritmatik dan operasi logik, gitu ya. Di sini operasi aritmatiknya merupakan operasi matematika dasar, yaitu tambah, kurang, kali, bagi. Nah, adapun operasi logiknya meliputi perbandingan dua buah elemen logik dengan menggunakan operator logika, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan dari. Ini adalah bagian dari unit control, di mana dari data yang diinputkan dari sebuah alat input, kemudian disimpan dalam memori utama, dan kemudian diambil oleh unit control. Nah, tahap pertama pada unit control itu ketika diambil, di-capture, kemudian diterjemahkan. Nah, setelah diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk instruksi tertentu, lalu kemudian mengeksekusinya. Dan setelah dieksekusi, hasilnya itu disimpan, masih pada ALU, sampai akhirnya disimpannya ke memori utama untuk diteruskan ke alat output. Jadi kalau misalnya ada contoh instruksi programnya, di sini ada bicara tentang penjumlahan. Maka data yang diinputkan di jumlah, itu diambil oleh unit control, kemudian diterjemahkan, di-decode, sampai akhirnya diadakan eksekusi oleh ALU,
dan hasil dari eksekusi tersebut disimpan masih di ALU dan ditransfer ke memori utama. Dari memori utama ini baru ditampilkan di layar output. Kemudian ada register, di mana register merupakan simpanan kecil yang mempunyai kecepatan tinggi. Umumnya digunakan untuk menyimpan instruksi dan data-data yang sedang diproses oleh CPU. Jadi jika ada instruksi-instruksi data gitu ya, yang masih waiting list, maka itu harus disimpan dulu dalam memori sebelum masuk ke dalam register. Kemudian ada jenis-jenis register. Ini register yang berhubungan dengan instruksi, terdiri dari instruction register dan program counter. Kemudian register lain yang digunakan sebagai jembatan antar CPU dengan main memory ada memory data register dan juga memory address register. Sedangkan register yang berhubungan dengan data yaitu general purpose register. Pada dasarnya terdapat 3 macam memori yang dipergunakan dalam sistem komputer, yaitu register, main memory, dan eksternal. Bicara tentang main memory, ini bicara tentang memori temporer yang digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses. Sedangkan external memory itu bicara tentang tempat dalam menyimpan sebuah data, informasi, termasuk juga program secara permanen. Untuk main memory dibagi menjadi 2 bagian, yaitu RAM dan ROM. RAM ini berfungsi menyimpan sistem aplikasi, sistem pengendalian, dan data yang sedang beroperasi atau diolah. RAM ini merupakan bagian memori yang bisa digunakan oleh user untuk menyimpan program dan data. Nah, RAM ini umumnya adalah volatile. Artinya jika daya listrik tidak ada pada komputer, maka komputer itu akan mati dan semua konten yang ada dalam RAM itu akan hilang secara permanen. Berbeda dengan ROM itu tidak akan hilang kontennya meskipun daya listriknya tidak ada. Jadi pada ROM itu pada dasarnya terdapat program-program pokok yang diperlukan oleh sistem komputer dalam menjalankan sebuah sistem operasi. Pada dasarnya ROM itu telah mengalami banyak perkembangan, ya. Jadi ada berbagai macam jenis-jenis ROM. Contohnya PROM, RPROM, EEPROM, dan EEPROM. Mengenai cache memory, jadi membicarakan tentang memori yang memiliki kecepatan sangat tinggi yang digunakan sebagai perantara antar CPU dan memori utama. Sederhananya, cache memory itu sebagai jembatan. Karena CPU yang punya kecepatan sangat tinggi, ketika langsung ke main memory yang kecepatannya yang sangat rendah, maka perlu ada penyeimbang. Nah, disinilah peran dari cache memory untuk menyeimbangkan dari kecepatan yang sangat tinggi oleh CPU dengan kecepatan yang rendah pada main memory. Oke, berikutnya adalah alat output. Perangkat keras output itu dibagi menjadi 2 jenis file yang dikeluarkan dari perangkat keras output. Apakah itu soft copy atau hard copy, gitu ya. Untuk soft copy itu ada perangkat keras monitor dan audio. Sedangkan hard copy ada printer, plotter, dan komputer output microfilm. Monitor itu berkembang dari monitor yang CRT, LCD, kemudian LED, termasuk juga sebenarnya proyektor, ya. Jadi pada monitor terdapat fitur dalam menjernihkan tampilan layarnya, yaitu dot pitch, resolusi, color depth, dan refresh rate. Serta juga pada monitor terdapat standar resolusi monitor. Ini dari mulai SVGA, X, sampai yang QXGA, gitu ya. Semakin besar resolusinya, semakin nyaman, gitu ya, tampilan yang dikeluarkan untuk mata pengguna. Kemudian ada printer.
Jadi berdasarkan teknologi pencetakannya dikenal dengan printer impact, thermal, inkjet, laser, dan khusus. Jadi apapun itu teknologi pencetakannya, printer adalah alat output untuk mencetak, gitu ya, mencetak semua yang ditulis dalam sebuah dokumen, apapun itu extensionnya. Kemudian ada plotter. Pada dasarnya plotter itu sama dengan printer. Dia mencetak, gitu ya, mencetak dokumen. Tapi kalau plotter itu bicara tentang bagaimana mencetak sebuah dokumen yang memang dia membutuhkan kedalaman warna tertentu kah, kemudian kualitas grafik yang bagus kah, dan sebagainya. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah alat penyimpanan luar, memori eksternal. Terdapat pita magnetik, floppy disk, hard disk, disk optik, smart card, memori flash, dan penyimpanan sekunder online. Dan saya yakin yang jarang Anda temui adalah pita magnetik dan floppy disk untuk saat ini ya, karena ini adalah teknologi lawas. Nah, ini adalah gambar pita magnetik, data yang diinputkan, direcord, direkam, gitu ya, pada jalur-jalur pita magnetik. Kemudian ada disket, di sini bentuknya kotak, tapi kalau kita buka itu ada piringan kecil yang tipis, gitu ya, yang di dalam piringan tersebut kita dapat menyimpan data ataupun informasi. Kemudian ada HDD dan SSD. Jadi bedanya adalah ketika HDD masih menggunakan sebuah piringan dan dibaca oleh aktuator, gitu ya. Kemudian kalau untuk SSD-nya itu sudah menggunakan papan PCB, ada rangkaian-rangkaian transistor di situnya yang dikenal dengan flash memory. Nah, bicara tentang kecepatan, SSD jauh lebih cepat. Karena tidak lagi seperti HDD yang masih menggunakan sebuah jarum untuk mencari file-file atau dokumen-dokumen yang tersimpan dalam piringan hard disk. Kemudian ada disk optik yang merupakan alat penyimpan eksternal. Juga ada smart card yang merupakan sebuah eksternal memori di mana pada smart card terdapat sebuah chip yang mampu menyimpan sebuah data atau informasi. Kemudian ada memori flash. Nah, ini berbagai macam bentuknya seperti kartu memori, stick memori, flash disk. Nah, yang terakhir adalah penyimpanan sekunder online. Even itu online sekalipun, tapi pada dasarnya secara tidak langsung data atau informasi yang kita simpan itu secara fisik akan disimpan di dalam sebuah hard disk pada server tertentu. Jadi walaupun kita tidak menyimpan dalam komputer, tapi kita menyimpan di cloud ya. Istilah cloud itu di awan, pada dasarnya kita menggunakan jaringan internet, tapi fisiknya data kita disimpan dalam sebuah server tertentu. Sekian untuk pertemuan saat ini. Terima kasih.